Perkenalkan, saya nama Teresia Megaputri Sinurat, NIM C0E020007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Keuangan Daerah D4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya atau hasil tugas saya dari bab 1 mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara, di mana di sini terdapat subpokok pembahasan materi, yaitu yang pertama istilah dari keuangan negara dan juga istilah perbendaharaan negara. Pertama-tama saya akan membahas mengenai istilah keuangan negara. Jadi, dapat disimpulkan, negara itu diibaratkan sebagai suatu keluarga yang mana mempunyai hak dan kewajiban yang dalam hal ini lebih khusus dapat dinilai berupa uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Dan sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga infra atau supranasional yang lebih jelas lagi. Selanjutnya, sehingga keuangan negara tersebut yang merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, maupun kekayaan dan pendapatan negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan juga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, keuangan negara juga merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena dua hal. Pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukuman, perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Selanjutnya, beberapa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara antara lain yaitu pertama dari sisi objek, kedua dari sisi subjek, ketiga dari sisi proses, dan terakhir dari sisi tujuan. Selanjutnya, istilah perbendaharaan negara. Jadi, dapat disimpulkan perbendaharaan negara itu merupakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN, anggaran pendapatan bulanan negara, dan APBD atau anggaran pendapatan bulanan daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup perbendaharaan negara meliputi antara lain pendapatan dan belanja negara atau daerah. Selanjutnya, dan dalam pelaksanaan kegiatan perbendaharaan negara, salah satu pejabat fungsional yang memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar adalah bendahara, di mana bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas atas nama negara atau daerah untuk menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik negara atau daerah terdapat dalam PP nomor 39 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Penunjukan bendahara merupakan wewenang menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Selanjutnya, menurut PMK nomor 162/PMK 05 tahun 2013, bendahara terbagi menjadi dua, yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kinerja bendahara pengeluaran ditentukan oleh kemampuannya dalam menyelesaikan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Kesalahan yang mungkin saja ada merupakan tanggung jawab pribadi bendahara pengeluaran tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.